Episode sepekan podcast ini disponsori oleh Adaptasi Online Shop, Toko sepeda dan onderdil Marlin Jaya, serta bekerja sama dengan Atma Jaya Radio dan Fiat Media Partner. Hai guys and girls. Welcome to the one and only Sepekan Podcast. yang bakal ngejelasin dan ngebahas tentang apa sih itu acara sepekan arsitektur di Arsi Atma Jogja ini. Ya, pertama-tama, first, kenalin. Aku William Susanto, angkatan 18. Boleh panggil Willy atau Kak Will, terserah kalian. Dari Divisi Humas Sepekan Arsitektur 2021. Dan di sini aku nggak sendirian loh. Ada temanku, Theo. Kenalin dirimu, Teh. Oke, kenalin aku Theodorus Daniel, angkatan 19. Biasanya dipanggil Theo atau juga bisa manggil Kak Theo. Dan aku di sini juga mewakili Divisi Humas Sepekan 2021. Oke, salam kenal dari kami, dua pria, sebagai host. Dan selamat datang di episode pertama di season yang pertama ini. Nah, jadi mungkin dari kalian ada yang mikir, loh, kok tiba-tiba ada podcast sepekan? Dari mana nih? Nah, mungkin coba jelasin deh. Pendengar juga ingin tahu kenapa sih? Oke Kak Will, jadi Sepekan 2021 itu ngebuat proker baru tuh, yaitu Sepekan Podcast. Jadi nantinya Sepekan kali ini dijadiin satu season dan bakal on air sebanyak 6 episode. Oke, langsung aja nih. Di episode pertama ini kita cuma ngobrol berdua gini doang atau gimana Kak? Enggak dong, Teh. Jadi di episode 1 dan 2 ini kita kedatangan bintang tamu. Maksudku narasumber-narasumber spesial yang tentunya berperan banget nih di masa-masa kepengurusan Sepekan Arsitektur dari awal hingga tahun kemarin. Nah, dari penjelasanku udah bikin pendengar penasaran belum? Wah, kayaknya udah sih Kak. Oke, jadi kita bakal ngundang dan bincang-bincang bareng mantan ketua-ketua Sepekan Arsitektur. Yeay. Ketua Sepekan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 udah kita siapin buat mengedukasi pendengar tentang apa sih dan gimana sih itu Sepekan Arsitektur. Sepekan Arsitektur. Oke teman-teman, jadi di sini kita udah kehadiran seseorang yang bisa dibilang paling berjasa nih atas terselenggaranya Sepekan Arsitektur 2015 atau yang dikenal juga dengan Eureka. Siapa lagi kalau bukan Kak Alfian Imantaka. Pendengar. Halo Kak. Ya, Halo, Kak. halo. Makasih. Sedikit ralat, sebenarnya nggak tepat sih kalau dibilang paling berjasa, karena waktu itu saya juga sebagai OC cuman dipilih dari teman-teman ketua himpunan waktu itu dari SC-nya. Sebenarnya yang paling berjasa ya semuanya, ya, karena kita cuman kebetulan aja ditempatkan di posisi itu. Selanjutnya kita kedatangan Ketua Sepekan Arsitektur 2016. Di sini udah ada Kak Gregorius Agung Roni Septian. Yoi. Halo. Mantap. Selanjutnya kita kedatangan Ketua Sepekan Arsitektur 2017. Di sini udah Siapa, ada Teh? Kak Bagas Dwi Arianta. Halo, Halo, Kak. Halo Kak. Iya, makasih udah diundang ya. Ya, sama-sama, Kak. Ya, Kak. Makasih juga sempetin waktu. Iya, untuk selanjutnya kita kedatangan Ketua Sepekan Arsitektur 2018. Kak Robertus Edwin. Tepuk tangannya mana, guys? Ada. Efek. Selanjutnya kita kedatangan Ketua Sepekan Arsitektur 2019. Di sini udah ada Kak Ivan Alviando. Mana suaranya? Halo Kak. Wah. Halo, Kak. Ya, untuk selanjutnya kita kedatangan Ketua Sepekan Arsitektur 2020 nih. Yang baru aja berjalan kemarin. Udah ada Kak Hervin Oktalinta. Halo. Panggilnya Linta aja nggak apa-apa. Oke, Kak. Oke. Dari Kak Alfian Imantaka dulu nih. Mungkin bisa kenalan dulu nih.
Kak Alfian Eh, Imantaka nih, namanya siapa? Mungkin ya, dipanggil siapa? Angkatan berapa? Sekarang di mana? Atau lagi ngapain nih? Sibuk oke. apa sekarang, Kak? Saya sih Alfian Imantaka, biasa dipanggil Alfian. Teman-teman juga kenalnya Alfian. Saya angkatan 2013. Kemudian sekarang sih sibuknya sibuk kerja sih. Udah, dan Di kebetulan mana, juga Kak? masih Di mana, Kak? Di eh, mana? bekerja sendiri kebetulan. Ya, Wah, nice. memulai biro sendiri walaupun tidak Wih, mudah. keren. Ya, cuman overall ya masih bekerja juga di bidang arsitektur, itu yang bersyukurnya juga. Jadi masih Iya, stick sama arsitektur lah, arsitektur interior. mantap. Nah, Kak Roni mungkin bisa kenalin dulu nih namanya siapa? Biasa dipanggil siapa? Atau angkatannya berapa? Sekarang di mana? Bisa Oh dikenalin nih. iya, oke. Ya, kalau nama lengkap tadi udah disebut ya. Terus Iya. kalau sering dipanggil sih Roni gitu aja sih. Angkatan 2014, arsitek 2014. Wah, Wush. jauh ya, Kak. Ya, kalau aktivitas sih aku sekarang di Lampung, kerja di Lampung sekarang. Oh, Lampung. Berarti Udah masih gimana? bekerja online ya mungkin? Atau gimana? Enggak sih, aku di Oh, lapangan enggak. ini sih. Iya. Oh, lapangan. Oh, tetap ya? Iya, oke. Iya, Tetap tetap. ya. Project di lapangan tetap jalan, tapi tetap protokol kesehatan sih. Oke. Oh iya, harus, Kak, harus. Wajib, iya. Oke deh Kak Bagas, mungkin bisa kenalan dulu Iya, nih. gimana? Pendengar juga mau tahu namanya siapa, angkatan berapa, sekarang di mana, lagi Oke. ngapain Kak? Oke, halo, saya perkenalkan, saya Bagas Anta, angkatan 15. Dulu penjabat sepekan di tahun 2017 ya. Itu Iya, tahun sepekannya namanya 2017. Portia. Hmm. Sekarang saya ada di Bali, ya Wah. adalah kerjaan. Oh Karena iya, emang saya tinggal di Bali, pulang kampung gitu. bersama kampung ya gitu Kak. deh. Oke Kak, mungkin Yo. bisa kenalan dulu nih, namanya Oh, siapa, angkatan berapa, sekarang di mana? Oh ya, nama Roberto Sedwin, tapi mungkin teman-teman Arsi lebih dekatnya sama namanya Hoho ya. Iya benar. Iya, jadi namanya sebenarnya nama dari lahir tuh Edwin, tapi ya udah nggak apa-apa, nanti Hoho. Ya saya angkatan 16, saya ada ambil bagian di Sepekan 18. Ya saya ini di Solo, nggak ada Oke. kesibukan. Oke. Oke Kak Evan, mungkin bisa kenalan dulu nih. Pendengar juga mau tahu namanya siapa, angkatan berapa, sekarang di mana, sibuk ngapain, atau Oke. lagi apa nih? Yaudah, perkenalkan nama saya Evan Alfiando Mulyadi. Biasanya dipanggil Evan. Saya dari angkatan 17, Arsitektur Atmajaya. Saat ini sedang tugas akhir. Wah, udah jadi anak TGA nih Kak. Iya nih, TGA. Udah mau lulus. Oke. Kak Lintain bisa kenalin dulu nih nama lengkapnya tadi ya. Siapa, terus angkatan berapa, sekarang lagi ngapain, sibuknya? Oke, halo teman-teman semua. Aku Maria Hervin Oktalinta, biasa teman-teman panggil Linta, angkatan 2018. Kalau kesibukannya sekarang masih libur sih ya kebetulan. Cuman sekarang lagi bolak-balik Jogja sama rumah di Temanggung. Karena semester ini mulai magang kayak gitu. Wah, anak magang nih guys. Oke Kak Alfian, ini Kak, kita mau tanya nih, pendengar juga mau tahu, pendengar podcast, itu pengen tanya, mungkin dari awal sejarah sepekan itu menurut sejarahnya ya, gimana sih kok bisa diadain Event sebuah sepekan. event sepekan yang notabene menjadi event terbesar di Arsi Atmajaya ini Kak, gimana Kak? Benar. Bisa diceritain nggak? Oke. Jadi kenapa memang dinamakan sepekan? Kalau secara formal sih memang jatah setiap prodi ya, memang ada kegiatan. Nah, cuman waktu itu kebetulan prodi arsitektur memilih, kenapa itu juga dinamakan dengan tagline sepekan ya, karena kita benar-benar take the whole week itu, 1 minggu penuh kita full acara. Jadi nggak ada, ya karena beberapa fakultas atau prodi kan mungkin dalam setahun ada beberapa kali acara. Nah, sedangkan kalau kita teman-teman di arsitek, kita jadiin satu full dalam 1 minggu itu. Mungkin juga karena kita cenderung lebih sibuk ya daripada prodi-prodi lain. Iya benar. Iya, jadi mungkin Kelihatan kok nggak kelihatan.
Jadi mungkin ya sebelum aku pun juga gitu, mungkin pada ngambil 1 minggu off itu untuk full acara kita seneng-seneng, kita berkarya, kita berkreasi di sepekan itu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin tadi kita udah bicara tentang sepekan ya, asal-usul sepekan, sejarah. Aku mau nanya nih Kak, Eureka gimana? iya, kenapa bisa Iya. tercipta nama Eureka itu Kak? Artinya apa? Mungkin bisa dijelasin nggak? Oke, Eureka, jadi waktu itu aku masih ingat, itu memang dari ketuaku sepekan yang mengusulkan untuk namanya Eureka. Karena Iya, waktu iya. itu aku juga sempat terlibat dalam artian ketika kita pertama kali banget kumpul sepekan. Waktu itu belum kebentuk panitia, malah baru SC dan OC. Kita semua sama-sama pusing mau kasih nama apa sepekan gitu loh. Karena kebetulan sepekan-sepekan sebelum kita itu namanya keren-keren, mulai dari Archipelago. Widih. Iya, 2015 ya Kak itu ya Kak? Archipelago itu 2013 kayaknya ya. 13. 13 iya, Iya. 13. Aku masih semester awal itu Archipelago. Nah, itu Iya, keren-keren namanya. Kita kayak bingung kan. Gimana nih? Iya, tapi akhirnya juga nggak nemu-nemu dari antara SC sama OC. Sampai akhirnya yaudah kita namain Eureka aja, karena kebetulan kan Eureka itu kan apa ya, kalau arti definitifnya sih susah dijelasin, cuman itu kan ungkapan ekspresi yang dulu diucapin sama Archimedes. Iya. Oh iya. Aku masih Pas ingat dapat ide, pas dapat ide nih. ketika dia berhasil menemukan penemuannya yang baru dan lain-lain. Akhirnya ya udah kita stick sama itu aja, kata-kata Eureka. Akhirnya jadi tagline kita ya, dimana secara esensial gini yang coba kita sampaikan waktu itu. Kadang memang proses pencarian dan penggalian ide itu sering kita buntu gitu loh. Iya. Cuman bukan berarti dead end itu jadi alasan kita buat stuck dan tidak mengeluarkan ide apapun gitu. Iya Kak. Ya akhirnya ya udah, kita masih bisa fight dengan ide yang ada. Ya udah, kita tinggal shaping idenya itu gimana biar bisa tetap keren lah. Oke, nah kita mau tanya nih, pendengar podcast juga mau tahu di masa kepemimpinan seorang Kak Bagas ini, kenapa sih tercetus nama Portia selain sebagai nama tambahan sepekan 2017? Itu makna Portia itu apa Kak? Mungkin bisa diceritain nih dikit. Jadi dulu kita mengambil tema lokalitas. Ya. Mengacu pada di saat pembangunan kata itu mengarah, tidak terarah ya, kita ingin mempersembahkan suatu ini loh yang seharusnya menjadi arah pembangunan ya. Itu kita mengambil tema lokalitas dengan kita tuh menawarkan sesuatu. Nah, kita bernama Portia. Jadi Portia itu adalah suatu persembahan dan dimaknai menjadi persembahan dari kita, dari sepekan, dari Atmajaya untuk Jogja. Iya. Berarti intinya Portia ini memiliki makna untuk mempersembahkan ya Kak, yang terbaik dari kakak-kakak sepekan 2017 pada masanya untuk masyarakat luar, baik internal maupun eksternal ya Kak? Iya betul. Wajib itu. Langsung aja nih. Nah, kita mau tanya nih Kak, pendengar podcast juga mau tahu. Menurut Kak Roni, acara sepekan itu tujuannya apa sih? Berdasarkan pengalaman dari Kak Roni sendiri di Sepekan Arsitektur 2016, sama menurut Kak Roni sendiri gimana gitu? Mungkin bisa dijelasin. Nah, kalau menurut aku sendiri sih tujuan sepekan itu ada 3. Ada pengelompokan 3 sih. Oh iya. Oke. Yang pertama itu untuk masyarakat umum ya, aku bilang ya. Kalau masyarakat umum, menurutku dari tujuan sepekan arsitektur itu untuk masyarakat umum itu apa sih ilmu yang bisa kita terapkan langsung dan berguna langsung gitu loh di masyarakat itu sendiri, itu apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Kemudian kalau yang kedua itu di dunia arsitektur sendiri, itu
adalah eksistensi Hima. Nah, tujuannya tuh di situ adalah untuk memperlihatkan gimana Hima Tricaka itu bisa mampu gitu untuk bertarung di dunia arsitektur, bisa menghasilkan Paham. calon-calon arsitek yang baik, ya bisa. Ini untuk eksistensinya di sana lah. Dan yang ketiga itu untuk mahasiswa arsitektur Atmajaya sendiri. Nah, untuk mahasiswa sendiri menurutku sepekan itu adalah ajang dinamika, atau kalau di dalam desain kan kita pasti selalu ada permasalahan-permasalahan, problem solving dan lain-lainnya toh. Nah, di acara sepekan Isu ini dan lain-lain. isu dan lain. Nah, di dalam acara sepekan ini kalau para mahasiswa itu dituntut menerapkan ilmu itu, tapi bukan di dalam desain, tapi di dalam sebuah permasalahan atau organisasi, gimana kita menghandle nanti ketemu dengan orang-orang, terus bagaimana nanti kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang Iya, ada. benar banget. Seperti kayak gitu. Itu sih untuk Berarti ya. 3 itu kalau menurutku tujuan dari sepekan arsitektur itu sendiri. Yang utama adalah yaitu eksistensi Hima Tricaka di dalam kehidupan berarsitektur itu seperti apa. Nah, jadi udah denger gak nih pendengar bahwa apa yang disampaikan sama Kak Roni itu mencakup 3 tujuan nih. Pertama untuk masyarakat luas, kedua untuk eksistensi Hima, ini yang pertama yang paling penting, dan ketiga itu ada dinamika mahasiswa arsitektur Atmajaya itu sendiri. Benar. Ya, Kak? Iya, sip. Kalau di mata Kak Bagas, acara sepekan itu tujuannya apa sih? Menurut pribadi Kak Bagas di masa-masa kepengurusan sepekan 2017? Kalau acara sepekan sih secara pribadi sebenarnya saya menganggap sepekan adalah sebagai salah satu bentuk ya, atau salah satu wadah kita menunjukkan kreativitas kita terhadap selain kreativitas itu sih ya banyak sih ya yang berada di dalam kegiatan acara sepekan. Benar-benar. Itu sebagai suatu representasi terhadap apa yang akan kita lakukan ke dunia luar gitu, dan pada saat itu ya khususnya ke warga Yogyakarta. Jadi kita seperti ya intinya sebagai nunjukin kreativitas lah, nunjukin kepedulian ke warga Jogjanya untuk saat itu ya. Nah, selain juga pada saat itu saya menganggap sepekan juga sebagai tempat mempererat solidaritas tiap angkatan dan antar angkatan, karena sepekan kita tahu sendiri itu kaitannya adalah dengan angkatan dan antar angkatan. Jadi kita tempat untuk saling mengenal, saling mempererat hubungan antar angkatan, antar teman-teman, ya itulah. Mungkin seperti itu. Ya, sepekan sendiri kan emang event terbesar ya Kak pada area pada prodi Arsiatma Jogja. Langsung aja nih, di masa kepengurusan Kak Hoho ya, Kak Hoho. Ya, boleh ya. Itu kan udah mulai dihilangin yang nama-nama tambahan seperti Porsche, Eureka, ya, Asramaya. Kita sebagai pendengar ini mau tahu mengapa sih akhirnya cuma diubah namanya menjadi sepekan terus tambahin tahun nih. Terus asal usulnya gimana sih kok bisa gitu? Mungkin bisa diselain Kak. Oke. Jadi yang benar tuh sepekan arsitektur ya. Jadi terus tahun berapa itu kan yang panjangnya. Tapi teman-teman biasanya ngomongnya sepekan yang apa sih? Kayak Surakarta, Solo, ya nggak apa-apa. Jadi ya ceritain ya, dongeng bentar. Oke. Jadi itu awalnya dari teman-teman kakak tingkat, alumni sepekan maupun alumni arsitektur Atmajaya Yogyakarta ya. Jadi itu ngobrol tentang permasalahan dari tahun ke tahun tuh masalah sponsor. Jadi mereka tuh bingung gitu. Kemarin Asramaya, Fortia, mereka pengennya tuh bener-bener arsitektur Atmajaya itu cuman ada satu label loh, kayak misalnya sipil kan
Civil Engineering D lah kayak gitu. CED. Ya CED. CED kan. Nah, Ya. itu kendalanya yang paling mendasar itu sih masalah Hmm, ya branding juga kan terpengaruh kan. Kemarin benar. 17 kan Portia, jadi terus 18 Iya. ya makanya itu sepekan arsitektur 18 terus mungkin besok 19 gitu kan. Itu sih awalnya sebenarnya bukan dari aku pribadi, tapi dari kakak tingkat itu sih. Oke, jadi lebih ke alasan branding ya, Kak? Ya branding sih, penting banget soal itu. Oke, berarti dari acara sepekan ini pastinya ada suatu tujuan ya, Kak? Nah, di mata seorang Kak Hoho ini, wah. Apa sih? Iya. Oke, di mata seorang Kak Hoho ini Iya. sebagai alumni ya, apalagi mantan ketua sepekan arsitektur. Fuck lah, ya. Oke, jadi acara sepekan di mata Kak Hoho ini tujuannya apa sih? Nah, Bisa ya. dijelasin? Oke. Jadi sepekan kan sebenarnya rangkaian dari banyak acara ya. Jadi itu biro-biro dari himpunan arsitektur Atmajaya Himatri Saka itu kan punya istilahnya apa ya, acara ya. Jadi terus dia ngikut eventnya. Jadi mereka memberikan isu, terus isu itu dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat dalam tema. Jadi sebenarnya menurutku ya pribadi, nanti kalau salah ya mohon maaf, itu nggak apa-apa, Kak. memperkenalkan dan memperdalam wawasan masyarakat ya. Jadi ya khususnya tentang arsitektur ya, terkhusus lebih spesifik arsitektur Atmajaya di Jakarta, itu sih yang paling mendasar. Nanti kan yang biro-biro ada tujuan sendiri-sendiri yang pastinya bagus. Itu sih. Langsung aja kita tanya ya, Kak. Kak, menurut Kak Evan sendiri, apa sih? Oke, kalau dari menurut aku sendiri ya, kan untuk sepekan arsitektur sendiri itu acara tahunan yang diadakan khususnya oleh Arsitektur Atmajaya ya, oleh Himatri Caka juga. Itu acara yang Iya paling nih, besar benar. tiap tahunnya. Nah, tujuannya mungkin tiap ketua punya tujuan yang pendapat yang berbeda-beda sih. Kalau aku sendiri tujuannya untuk lebih ke rebranding ke masyarakat juga. Ternyata bahwa kehidupan di arsitektur Atmajaya itu bukan melulu soal gambar, tetapi ternyata kita juga punya sisi kehidupan lainnya. Nah, itu yang masih banyak masyarakat yang belum tahu hal itu. Contohnya kan kalau kita lihat di sepekan pasti banyak acara seperti lomba seni ada, kemudian untuk lomba desain arsitektur sendiri juga ada, kemudian pamerannya pun juga berbagai dari itu ya, maksudnya banyak yang bisa kita ambil bukan mengenai arsitektur aja, tapi banyak yang masyarakat umum pun juga bisa ambil gitu. Jadi lebih ke branding ke masyarakat aja sih menurutku. Berarti lebih ke gimana sih memperkenalkan Arsi Atmajaya ini loh ke masyarakat luas ya, Kak? Iya. Oke, langsung aja. Nah, kita mau tanya nih, Kak. Acara sepekan di mata Linta ini, itu tujuannya apa sih? Oke, kalau ini ya acara sepekan di mata kita, ini bukan cuman aku doang sih, cuman kayak dulu kita kan dari OC sepekan 18 kayak ngobrol-ngobrol gitu. Kita sebenarnya mau ngapain sih di sepekan tahun ini gitu? Apa sih tujuan utama kita? Nah, di situ kita kayak saling sharing lah. Itu sebenarnya kita pengen acara sepekan 2018 kemarin tuh untuk mempererat kekeluargaan di Himatri Caka gitu. Jadi bisa mungkin kita merangkul semua circle lah istilahnya kayak gitu. Jangan cuman itu doang gitu yang kelihatan di kampus kan kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk gimana lah caranya supaya di sepekan kali ini jangan cuman fokus ke acaranya aja, jangan cuma fokus ke keluarnya doang, tapi coba yang di dalam tuh dirangkul juga kayak gitu. Kayak panitia-panitianya, terus teman-teman di kampus juga kayak gitu. Berarti lebih ke ini ya, Kak ya, lebih ke internal berarti ya. Ya sebenarnya ada tujuan itu sih. Cuman kalau sepekan sendiri kan memang untuk memperkenalkan gimana sih dunia arsitektur ke masyarakat. Itu juga ada tujuan keluarnya kayak gitu. Cuman di dalamnya sendiri kita pengen membentuk kekeluargaan di Himatri Caka itu sendiri kayak gitu. Oke, Theo mungkin bisa dilanjut nih. Mau tanya apa lagi nih? Pendengar juga mau tahu. Oke. Jadi gini, Kak, kalau ngomongin sepekan pasti ada kan nggak hal-hal yang nggak bisa dilupain.
Contohnya kalau aku kemarin nih, waktu jadi panitia tahun kemarin, aku senang bisa ketemu sama kating-kating yang cakep-cakep, Kak. Jadi muncul wajah-wajah baru gitu kan, Kak. Di masa kepemimpinan Kakak, apa nih, Kak, kenangan-kenangan unik yang mungkin yang paling nggak bisa dilupain, Kak? Kalau masalah nggak bisa dilupain sih sebenarnya lebih ke whole proses ya, kerjasama antara teman-teman yang awalnya nggak kenal sampai akhirnya kita jadi satu di situ. Itu benar-benar kita bisa tahu, ya aku nggak bermaksud mengkotakkan teman-teman ya, cuman dalam lingkup kerja paham. organisasi benar-benar ini orang bisa diajak kerjasama nih, ini orang aduh agak susah nih harus treatment sendiri dan lain-lain. Nah lebih ke mengenal personality itu yang aku unforgettable sih. Cuman kalau momen yang dibilang unik sebenarnya malah momen ya ketika kita SOA itu, kebetulan kita waktu itu SOA kan ya aduh aku lupa namanya pasar apa itu ya. Ya aku lupa namanya, nanti aku coba info ya. Nah kita kan SOA di situ, itu kan kebetulan pasar rakyat juga. Aduh ya udah di situ kita memang benar-benar harus fight berhadapan juga sama oknum-oknum dalam tanda kutip ya, preman lah, ya anak lah. Benar-benar. Benar-benar unik sih. Dan untungnya berhasil dilewati bersama-sama. Sebelumnya juga. Ya Kak. Iya itu cukup mengundang tensi juga waktu itu. Ya ada teman-teman yang memang pro ya udahlah kita rangkul semua elemen dan lain-lain. Ada yang juga strict ya. Semua opini sih bener. Semua opini nggak ada yang salah. Cuman akhirnya kita bisa nyatuin semua pendapat itu jadi satu kesepakatan sampai acaranya berhasil terwujud dan lancar dengan selesai dengan lancar maksudnya, dan aman juga. Kurang lebih gitu. Itu cukup unik gitu. Oh sama itu sama apa nih Kak? Unik. Kok kaget gitu? Ini semoga salah satu teman alumni kita dengerin juga. Dia waktu itu anggota SOA juga, namanya Argadika. Anak 2013. Iya. Iya, Kak Argadika dengerin ya. Aduh itu gimana juga, Kak? Aduh. Kenapa? Yang dari awal dipasrahin soal urus izin kepolisian. Sampai hari H, band-band pembuka semua udah tampil. Polisi datang dong, kita belum ada izin, mau dibubarin aja. Terus itu gimana Kak ngomongnya? Iya benar-benar itu mobil patroli sama Kapolresnya itu. Iya aku inget itu. Kapolresnya langsung tak ketemu ketuanya. Kebetulan kalau Mbak Moni kan sibuk di stage ya, di sekitar stage sama ngurusin teknis lapangan. Ya udah aku yang datang sama Arga waktu itu ngurus itu. Dan ya untungnya ya masih bisa lah, Bapak polisi juga baik hati. Mungkin ngerti ya Kak? Ya ngerti karena kita juga udah di tengah acara. Ya memang itu salah banget sih sebetulnya, salah cukup fatal ya. Kita izin polisi belum keluar. Udah ngadain acara. Ya. Oke, Teh, gimana lanjutnya? Kalau Kak Roni sendiri, kira-kira kenangan unik di sepekan di masa kepemimpinan Kakak yang unforgettable itu apa sih Kak? Yang paling nggak bisa dilupain? Ada. Hamin 1 bulan, salah satu bintang tamu SOA itu batal. Siapa tuh Kak? Wah. Jangan disebut lah. Oh iya. Terus gimana Kak? Setelah itu? Itu. Waduh. Bahaya kan? Iya. Itu kan. Banyak banget. Wah, itu banyak banget. Ada yang second artisnya juga tabrakan dari Hamin seminggu sebelumnya. Ada event. Wah. Parah. Komplit lah itu terus yang menurutku asik itu padatnya kegiatan yang harus diimbangi sama padatnya perkuliahan. Nah itu tantangan tersendiri sih. itu tekniknya banyak itu. Banyak pengalaman lah di situ, yang triki-trikinya gimana kita ngakalinnya biar bisa semuanya lancar sih. Menurutku itu yang nggak bisa itu bener-bener pengalaman beneran lah. Gimana kita triki menghadapi dua dinamika yang berat semua itu. Tahu sendiri. Iya.
Kita juga Kuliah ngerasain, kita kayak Kak. gimana? Kuliah kita gimana? Berat ya, Kak? Wah. Kalau boleh tahu, Kak, sepekan 2016 itu undang siapa, Kak? Itu SOA kita undangnya Ipang. Oh, Ipang. Hmm. Oke. Buat Kak Bagas, yang nggak bisa dilupain apa sih, Kak? Kalau yang unforgettable, mungkin secara pribadi ya, di SOA sih di hari terakhir, itu kita nggak expect dengan orang yang itu banyak. Jadinya pecah juga di SOA itu acaranya. Jadi mungkin itulah yang nggak terlupain. Acara lain, tapi acara lain itu diharap-harap ya, Kak. tetap ada yang unik-unik, tetap nggak terlupakan, tapi yang paling kayak paling nggak, ya seperti itulah, itu mungkin di hari terakhir lah ya. Benar-benar setuju sih, Kak. Karena saat itu bandnya pecah, penontonnya membludak, pada nyanyi walaupun hujan, pada saat itu walaupun hujan, tetapi lagi hujan, Kak. tetap hujan cukup deras ya, hujanan, sampai kita kewalahan di tempat parkir juga. Di depan itu kita udah nggak ada tempat parkir, dan penonton itu walaupun kita udah close gate, mereka tetap datang, dan itu itu boleh masuk, Kak, tetap. Sebenarnya nggak boleh ya, tapi mereka entah dari mana tetap masuk gitu. Saya juga bingung. Karena pintu utama udah masuk. Karena pintu utama, kebetulan saat itu saya ada di pintu utama, udah tutup, dan nggak tahu kenapa mereka tetap bisa masuk. Tapi ya udahlah. Ya udahlah ya. Acaranya lancar gitu. Lancar, pecah, rame, hujan-hujanan tetap bisa singelong ya, Kak. Iya, betul sekali. Waktu itu kalau nggak salah ya, ini si Bara Suara ya. Oh, Bara Suara. Keren. Iya. Mesti mantep banget tuh. 2017. Ya, alhamdulillah lah, karena waktu itu saat itu band tersebut lagi naik-naiknya kan, lagi apa namanya, naik daunnya lah. Lagi banyak yang dengerin gitu. Seperti itu. Tapi setuju sih, Kak, aku juga pribadi merasa tahun lalu SOA itu salah satu hal yang nggak bisa dilupain. Apalagi artisnya juga keren-keren kan, setiap diundang. Iya, pasti itu, betul. Oke. Hal-hal yang nggak bisa dilupain. Waduh, nek biasa ya formal kayak aduh menciptakan keakraban. Ya itulah ya. Tapi sebenarnya yang paling membekas itu putus pas jadi ketua. Pas Amin 3 hari pas 1 hari sepekan, sepekan. Jadi aku putus sama mantanku sebelumnya, itulah. Wah, terus banget lah. Dan wakilku pun juga putus. Habis itu nyambung lagi sih. Oh gitu. Habis itu putus lagi. Gitu. Kalau diputusin itu gimana, Kak? Wah, nyari baru. Wah, enggak. Ya tetap profesional sih sebenarnya. Ya sambil lirik-lirik. Oh gitu ya, Kak. Ya gitu lah, enggak apa-apa lah, santai aja aku. Oke. Yang paling bekas itu sih. Fuck banget lah itu. Fuck sepekan. Ya. Lebih sepekan. Ya mungkin dari sananya udah ditakdirin mungkin, Kak, mungkin biar kau lebih aktif di sepekan atau lebih fokus gitu. Mungkin ya nggak tahu. Tidak apa lah. Siapa tahu. Nah, terus kalau Kak Evan sendiri, kenangan unik sepekan di masa kepemimpinan Kakak yang unforgettable itu apa sih, Kak? Banyak sih, maksudnya untuk konteks sedih dan senengnya ada. Kalau misalkan karena untuk saat sepekan kemarin, untuk waktu aku mimpin sama teman-teman, ya itu pengalaman sedihnya itu putus sama pacar itu pasti kemarin. Wah. Aduh. Sama kayak Kak Hoho ini, Kak. Kak Hoho ya, kayaknya sama gitu kayak semua ya. Ini sama semua kok. Awal ngobrol sama aku kayaknya itu memang tradisinya ketua sepekan kalau jabat punya pacar masih harus putus kayaknya. Wah, untung saya nggak jadi ketua sepekan tahun ini. Takut saya.
Loh, tapi kalau misalkan yang sekarang jabat ternyata nggak punya, bisa dapat loh. Oh gitu juga ya Oh, ternyata. Bisa. kayak Oke. ketua sepekan kemarin ya, Kak? Iya, bener. Wah, dapatnya tuh lebih mantap itu. Cepet ya, langsung ya. Ya, cepet gercep itu. Kalau senangnya senang. Kalau tadi kan yang senangnya? sedih, Kak. Kalau senangnya gimana nih? Senangnya tuh pasti banyak banget sih, karena pertama kan pasti mendapatkan pengalaman baru itu pasti ya, karena aku sendiri dari seumur-umur belum pernah jadi pemimpin itu, terus juga menemukan keluarga yang baru sebenarnya. Kan kalau kita lihat dari saat di kampus, saat nugas teman-teman, nah ternyata dari keorganisasian ini pun kamu bakal menemukan sisi-sisi yang nggak terlihat sebelumnya itu. Ternyata orang ini sebenarnya pedulinya dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa tahu gimana sih treat orang dengan cara berbeda-beda melalui organisasi ini. Berarti makna kekeluargaan ya, Kak ya? Iya, keluarganya tuh dapat banget sih. Kira-kira di masa kepemimpinan Kak Linta yang unforgettable itu apa, Kak? Oke, jadi kenangan unik di Sepekan tuh banyak sih ya sebenarnya kalau aku pribadi. Cuman apa ya yang mungkin bisa diceritain nih, Kak. Apa ya? Ini sih izin kuliah seminggu. Bolos berarti Kak ya, izin bolos ya. Iya kan. Ya Bisa. Ya kita udah pusing-pusing ya kan kuliah di RC kayak gitu ya kan. Tambah sepekan lagi. Seneng tuh dikasih izin seminggu kayak gitu. Terus rapat tiap hari nih, hampir tiap hari. Sebenarnya nggak rapat juga sih, kayak ngobrol-ngobrol. Kita sering brainstorming gitu sama SC-nya, sama PH tahun kemarin tuh kan. Keren tuh PH tahun kemarin juga, tahun sekarang juga tuh. Nah itu seneng sih kayak menambah apa ya, perspektif baru, menambah pola pikir kita jadi makin apa ya, lebih mateng kayak gitu. Terus kalau aku pribadi juga aku senang banget ketika melihat perkembangan teman-teman gitu secara personal mereka sendiri. Jadi ini aku juga nggak cuma ngelihat sukses sepekan tuh gimana sih bisa acaranya misal banyak pengunjung tuh juga bukan cuma itu gitu parameternya, tapi juga kayak aku bisa ngelihat teman-teman dulu yang aku ajak jadi OC tuh aku ngelihat ada perkembangan dari diri mereka gitu loh, yang awalnya mereka susah ngomong di depan umum jadi bisa, terus pola pikirnya kita juga bareng-bareng berkembang kayak gitu. Aku senang banget sih kayak gitu. Oke. Iya. Ketemu bisa kenal lebih dekat sama dosen tuh juga enak sih, kayak jadi ngerti kan karakter dosen, dan itu jujur memudahkan banget di perkuliahan juga kayak gitu. Iya Kak. Terus kalau masalah kesehatan gimana Kak selama memimpin Kak? Apa? Masalah kesehatan Kak Linta selama memimpin. Kan sibuk banget nih. Kesehatannya gimana, Lin? Kak Linta ini. Kesehatan sih kayaknya aku puji Tuhan nggak pernah yang sakit benar-benar terus sakit sih, nggak pernah sih kayaknya dulu. Cuman kayak capek. Pusing nggak ya? Pusing kayaknya nggak yang terus pusing secara benar-benar fisik pusing ya, mungkin kayak lebih ke stres gitu loh. Berarti secara mentally ya, mental. Benar-benar. Wah, seru juga obrolan kita, Teh. Iya nggak? Yoi Kak Yoi. Oke, jadi terima kasih kakak-kakak mantan ketua Sepekan Arsitektur yang sudah mau nyempetin waktunya buat ngobrol sama kami tentang Sepekan itu gimana sih, sama jelasin asal-usul dan hal-hal menarik dari Sepekan. Nah, gimana guys and girls pendengar Sepekan Podcast? Udah paham kan asal-usul Sepekan gimana sih? Hal-hal unik dan menarik, serta gimana tanggapan para ketua Sepekan Arsitektur yang pernah memimpin. Benar banget. Kiranya sekian dari aku, Willy, dan temanku, Theo. Dan terima kasih telah mendengarkan episode ini. Sampai jumpa di episode-episode Sepekan Podcast berikutnya. Bye. Bye-bye. Sampai jumpa guys.